Terima kasih kepada Ibu Ketua yang sudah memberikan sambutannya. Acara kita yang ditunggu-tunggu ya, kita kan Isroni rahasia. Diawali mungkin dengan pikir lanjut dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita kepada Bapak Holis. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawadah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kurang jelas ya? Kurang jelas. Ini ehonya dikecilin dikit bang. Eho kalau dikecilin dikit, volumenya dikecilin. Ehonya yang kecil. Ibu apa kabar? Sehat semuanya? Oh, kalau Bapak sampainya aja nanti. Bisa sampai. Halo. Ini mohon maaf suara saya kurang bagus, nafasnya terengah-engah karena kena penyakit GERD. Kalau ini nggak bagus. Oke. Ya, agak. Ibu hari ini cantik-cantik, solehan-solehan. Iya. Ini kalau di foto kan dikasih kalender bagus. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada Nabi atau Rasul yang lain, yakni Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini menandai bahwa Nabi kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sayyidnya, topnya seluruh Nabi dan seluruh utusan. Nabi dan surat ini juga diangkat oleh Allah menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan imamnya para utusan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pangkat kepada Nabi bukan gratis, bukan gratis, tapi perjuangan Nabi yang sangat dahsyat. Perjuangan Nabi yang dipenuhi dengan kesabaran, semangat, dan jihad yang Nabi tidak mempedulikan nasib diri dan keluarganya. Ketika Nabi Nuh umatnya tidak mau, Nabi Nuh minta umatnya disiksa, akhirnya datang banjir. Umatnya Nabi Lut yang umatnya itu tidak mau patuh sama Nabi Lut, akhirnya dibuat batu, diangkat, buminya dimusnahkan semua.
Nabi-nabi yang lain begitu. Tapi Nabi Muhammad walaupun disakiti, walaupun teman-temannya dibunuh, walaupun Nabi diusir, Nabi tetap berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan kami petunjuk, berilah orang-orang kau berikan petunjuk, karena mereka nggak tahu. Jadi nggak ada Nabi pernah doa yang jelek pada umatnya. Karena Nabi begitu indah akhlaknya, maka Allah dan para malaikat terpencet. Harum apa? Allah SWT dan Nabi sangat respon karena akhlaknya dan lembut indah, sehingga dia mendapatkan julukan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mohon maaf. Peristiwa Isra Mi'raj didahului dengan Nabi diusir di Tasyif dan juga sahabat serta keluarganya. Di situ lebih 2 tahun nggak boleh dagang, nggak boleh ada pengiriman suplai makanan, nggak boleh. Ya, sehingga salah satu kejadian di antara mereka adalah orang yang kelaparan sampai kayu kering yang dikencingin temannya diisep-isep karena dimakan. Saking miskinnya. Saat itu Muhammad SAW ditinggal mati Khadijah, istri tercinta satu-satunya. Satu-satunya. Oh, istri Nabi satu, belum nikah lagi, karena istri yang namanya Khadijah ini luar biasa baiknya, sampai Nabi sangat-sangat tidak mungkin nikah lagi karena masih ada Khadijah. Khadijah ini seorang yang konglomerat, cantik sekali, pintar, dan menghadiahkan putri-putri yang pintar-pintar. Ibu ingin tahu akhlaknya Khadijah, cantiknya Khadijah. Dia merelakan hartanya dipakai untuk dakwah. Konglomerat itu jadi habis, jadi miskin. Saat Khadijah sudah rentan di padang Syif dan tidak punya apa-apa, dia ngomong sama Fatimah, Fat, kalau nanti Bunda mati, tolong mintakan surban ayahmu untuk kain kafan saya. Bu, minta surban ayahmu untuk kain, saking miskinnya. Tapi dalam keadaan begitu, Khadijah juga tak sembarangan kalau mau masak. Nanti surbannya aku minta enggak. Ngomongnya sama anak paling kecil, namanya Fatimah, saking sopannya. Begitu Fatimah ngomong, akhirnya Rasul datang Khadijah bercanda. Wahai Khadijah, apa kamu nggak rela hartamu habis yang saya pakai? Apa kamu kecewa mendampingi suami seperti ini sehingga kamu jatuh miskin dan sakit-sakit? Apa jawab Khadijah? Ya Rasulullah, wahai suamiku, seandainya nanti aku sudah mati, sudah dikubur dan jadi tulang belulang, dan kau masih perlu jembatan dakwah, gali kuburanku, ambil tulangku untuk jembatan dakwah. Bahasanya indah sekali. Akhirnya Khadijah inilah istri satu-satunya yang pernah mendapatkan salam dari Allah, salam dari Jibril, dan salam dari orang-orang saleh.
melahirkan. Ada apa enggak Bu, wanita seindah itu akhlaknya? Ada apa enggak Bu? Karena itu maka ketika ulang tahun meninggalnya Khadijah, namanya apa Bu? Kalau benar ulang tahun meninggalnya namanya apa? Apa Bu? Haul. Haul. Haulnya Khadijah selalu Nabi minta untuk dimasakkan yang enak-enak, dan masakannya itu dikirim ke teman-teman Khadijah. Gitu. Saking masih rindunya sama Khadijah, dia setiap ulang tahun meninggalnya disuruh masak dan dikirim ke teman-teman Khadijah. Baik. Jadi kalau itu hukumnya haul itu pada tanggal peringatan haul itu pada tanggal bid'ah tanggal nabinya melakukan. Kemudian Nabi juga ditinggal mati oleh paman tercinta Abu Talib. Abu Talib meninggal. Padahal Abu Talib adalah pembela Nabi yang paling setia. Akhirnya Nabi bebas dari barang syirik, nyari suaka politik, pergi ke Taif karena di sana banyak saudara. Mudah-mudahan dakwah di Taif nanti banyak yang ikut. Sampai di Taif, hari pertama, kedua, ketiga diterima. Tapi begitu Nabi berdakwah, Nabi diusir Bu. Nabi diusir, dilempar batu oleh para pengawal unta sampai keluar batu petangkak sampai menderitanya. Kira-kira Nabi marah apa Allah? Malaikat yang marah. Malaikat yang marah. Kira-kira Allah tahu apa enggak Nabi digitukan? Tahu. Kenapa Allah enggak menolong? Kenapa Allah tidak menolong? Karena memang Allah ingin menunjukkan kepada kita semua, itulah nabimu yang berjuang begitu hebat. Itulah nabimu kekasihku yang berjuang begitu istimewa. Malaikat mengatakan, izinkan kami untuk melempar orang Taif di gunung ini. Maka malaikat mengatakan, jangan. Aku masih berharap anak-anak mereka nanti yang masuk Islam. Tapi Nabi tetap menderita. Sampai menderitanya dia ngomong begini, ya Allah, kepada siapa aku ini akan kau serahkan? Ini adalah kelemahanku ya Allah. Ini adalah ketidakmampuanku ya Allah. Kepada orang jauh nanti akan menangkap saya, atau kepada orang dekat yang selalu wajahnya muram kepada saya. Tapi kalau engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku gak peduli, aku tetap berdakwah. Seandainya engkau tidak marah kepadaku, maka aku tetap berdakwah. Akhirnya dia pulang ke Makkah sembunyi-sembunyi, dan terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu hiburan Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari mana Bu? Ketika Allah memberitakan Isra ini, Allah mengatakan dari sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kira-kira perjalanannya 1 bulan kalau naik unta. Pada waktu itu Nabi hanya sesaat. Saat itu belum ada pesawat tentunya. Karena itu adalah perjalanan empiris, perjalanan bumi, maka Nabi Allah memberikan gambaran dari sampai. Tapi Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, siapa yang hafal? Siapa yang hafal ayatnya? Nggak ada dari sampai, tapi hanya berita yang mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha innaha jannatul ma'wa. Benar-benar Nabi telah melihat dalam kesempatan yang lain di Sidratul Muntaha. Berarti Nabi ada di sana.
Kesannya bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi nanti diceritakan dalam hadis. Di Quran nggak diceritakan. Baik, ibu sekalian, kita ini selalu peringati Isra Mi'raj. Di antaranya dengan sering dengar ibu tentang salawat tahrim. Mana itu salatnya? Salatu wassalamu alaik. Pernah dengar bu? Ini salah-salah lagi bagus ini. Ya Rasulullah, coba bersama. Salatu wassalam. Bersama ya, dua, tiga. As-salatu Masya Allah. Ya Rasulullah. Mantap. Jawabannya luar biasa ini. Luar biasa apa nih? Ya man asra bika al-muhaymin laylan. Ada apa? Ya man asra bika al-muhaymin laylan nilta nilta wal yang menasrah, dua orang yang diisrakan dikatakan muhaimin oleh Tuhan yang maha aman, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan Masjidil Aqsa, Haram Masjidil Aqsa di saat manusia sedang tidur, ya, Nabi diangkat oleh Allah perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa saat manusia sedang kalau ada orang sedang tidur pulas di malam hari, ada orang yang diangkat oleh Allah derajat yang tinggi, mulia apa enggak bu? Mulia apa enggak bu? Yang tidur tadi mulia apa enggak bu? Orang yang tidur itu mulia apa enggak bu? Ya. Jadi Nabi diisrakan ketika manusia sedang tidur. Nabi diangkat derajat tinggi-tinggi, sementara kita di kalau nanti dibalik ibu yang Isra Mi'raj di saat mana manusia tidur, mulia apa enggak? Ibu tahajud di saat orang sedang tidur, mulia apa enggak? Mulia sekali, mulia sekali. Ya, karena setiap orang sedang tahajud, Allah sedang memantau dia, Allah sedang mengawasi dia. Kita mau bersama Allah, muliakan Nabi. Ibu rutin apa enggak tahajudnya bu? Rutin apa enggak bu? Enggak apa rutin bu? Ada sebuah makalah mengatakan begini, kalau ibu belum bisa rutin tahajud, maka jangan mengklaim, jangan menganggap ibu solehah, enggak. Kalau belum rutin tahajud, jangan pura-pura jadi orang solehah. Ya bu, berarti kita sudah soleh apa belum? Jangan belum, rada-rada soleh gitu. Ayo. وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام. Sampai di Masjid Aqsa, di sana sudah ada berkumpul para nabi, para utusan dan orang-orang saleh. Secara ruhiyahnya, Nabi dituntun sama Jibril dijadikan sebagai imam.
Nabi yang mengimami seluruh Nabi dan Rasul yang ada di Masjid Aqsa, Rasul-Rasul Nabi-Nabi yang sudah wafat. Coba kayak begitu. Maka Nabi di sini disebut sebagai Imam al-Anbiya wal Mursalin. Wa ilal muntaha rufi'at kaiban. Dan Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha dengan penuh kemuliaan. Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha, setiap masuk langit maka Nabi ada baca salam. Langit pertama kita berikan jawab Nabi Adam. Nabi Adam itu dilihat, dia kalau nengok ke kanan Nabi senang tersenyum, kalau nengok ke kiri nangis. Nengok ke kanan senyum, nengok ke kiri nangis. Kenapa kira-kira Bu? Karena Nabi Adam itu semua orang yang ditengok tadi adalah anak Nabi Adam, semua putra-putri Adam. Satunya yang dihukum di neraka, satunya yang akan dimasukkan dalam surga, semuanya adalah anak-anak Adam. Kira-kira gimana Bu kalau ibu yang melihat anak yang satu soleh, satunya nakal, satunya diangkat derajat, satunya dihukum? Sedih apa enggak Bu? Nabi Adam orang paling sedih Ibu. Karena banyak anak-anaknya yang nakal yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu. Iya. Nabi Adam adalah ditempatkan di langit yang pertama, dekat dengan manusia, dekat dengan penduduk bumi. Yang kedua, Nabi diangkat ke langit kedua ketemu dengan Allah Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu periode. Bahkan Nabi Yahya ini disebut namanya kalau dalam Injil Yohanes Pembaptis. Yang membaptis Isa adalah Nabi Yahya dalam Injil. Satu generasi. Nabi Isa orang yang spiritualnya sangat tinggi, sangat soleh. Kalau Nabi Yahya fikihnya sangat luar biasa. Jadi dua sejoli dalam berdakwah. Dua-duanya meninggal atau disakiti oleh orang Yahudi. Nabi Isa disalib menurut pandangan mereka, kalau Nabi Yahya dipotong lehernya. Masya Allah. Ketiga ketemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bu, Nabi Yusuf terkenal apanya Bu? Baunya banget. Nabi Yusuf itu gantengnya tidak ganteng fisik aja Bu, tapi dalam hadis itu Nabi Yusuf itu gantengnya separuh Nabi Muhammad. Berarti ganteng siapa Bu? Iya. Kalau dalam hadis itu dikatakan dia ada gantengnya separuh Nabi Muhammad. Berarti ganteng Nabi Muhammad. Nabi Yusuf itu gantengnya dia orang yang nggak pernah punya dendam, nggak pernah punya dendam, dan dia orang yang bertanggung jawab. Iya. Ketika saudara-saudara Yusuf itu tahu bahwa yang disinggah sana itu adalah Yusuf, maka saudara-saudara mengatakan hari ini pasti akan dihukum. Hari ini pasti akan balas dendam Yusuf pada kita. Tiba-tiba Yusuf mengatakan, la tasriba alaikum al-yawm. Hari ini bukan saling balas dendam, tapi melepas rindu setelah kita nggak berjumpa. Ayo apa itu? Melepas rindu kata sekian apa nggak berjumpa. Baik. Nabi langit keempat ketemu dengan Allah alaihissalam, langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam, langit keenam ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ibu tahu Nabi Musa itu siapa? Ada Bu, ibu tahu Nabi Musa itu siapa? Iya. Nabi Musa itu Nabi yang paling gagah, tapi paling cerewet. Ibu, cerewet itu berapa nggak Bu?
Lalu protes itu boleh apa nggak Bu? Cerewet itu boleh apa nggak Bu? Debat boleh apa nggak Bu? Oh boleh semua. Debat, cerewet, protes untuk kebaikan boleh. Tapi kalau untuk emosi, untuk nafsunya haram hukumnya. Nabi Musa debat atau protes sama Allah hal yang bagus. Nanti pada saatnya Nabi Musa yang protes kepada Nabi Muhammad, kenapa sholat di bawah 50 waktu? Nggak kuat nanti umatmu. Maka dengan usulan Musa dikurangi sampai berapa? 5, tapi nilainya sama dengan 50 waktu. Hebat atau nggak Bu? Protesnya Musa punya apa nggak Bu? Kalau ibu dikasih 50 waktu kuat apa nggak Bu? Oh 5 jam ada di kuat. Jadi Musa itu berapa kali protes? Saking besar protesnya dia punya langsung melihat Allah. Tuhan, aku disuruh punya kamu, tapi aku belum pernah lihat kepada Allah. Aku ingin melihat Engkau ya Allah. Boleh apa nggak sama Allah? Ya kalau boleh silakan aja Musa. Falamma tajalla, ketika Allah menampakkan di gunung, bukan menampakkan Musa terpelanting, Musa terjatuh. Iya, Bu, pengen nggak melihat Allah Bu? Bu, pengen nggak melihat Allah Bu? Bu, pengen apa nggak melihat Allah? Berjumpa rindu apa takut? Berjumpa Allah rindu apa takut? Rindu. Jadi ibu harus punya cita-cita. Sekarang kalau ibu ditanya cita-cita ibu paling tinggi apa Bu? Sandapan, kapan, mobil bagus, semuanya kan itu pengen dapat itu. Tapi orang saleh yang dimiliki adalah liqa'a Rabbi, berjumpa sama Ibu kan sudah dikasih hidupnya nikmat, sejahtera keluarga, segala Allah kasih kepada kita, kok nggak pingin melihat? Bu, kalau ada orang ngasih hadiah sama ibu itu setiap hari 1 juta, ibu pengen ngeliat sama orang yang ngasih hadiah apa enggak Bu? Nah Allah itu ngasih hidup, Allah ngasih oksigen, ngasih makan kita, ngasih segala, kok nggak pengen melihat Allah keterlaluan? Ya Bu ya, ibu pengen lihat Allah Bu. Sekarang apa nanti? Harus dibangun kesan kita ingin berjumpa sama hari terbaik yang kita cita-citakan adalah yaumul qiyamah. Hari yang terbaik yang kita cita-citakan adalah hari saat berjumpa dengan Allah, yaitu dengan husnul. Itu. Jangan cita macam-macam. Ya silahkan boleh aja cita macam-macam. Tapi cita-cita tertinggi adalah ingin berjumpa dengan Allah dengan husnul. Nabi Musa yang seperti itu sampai Allah mengatakan wassana'tuka li nafsi Musa, aku pilih engkau untuk diriku. Bu, yang milih ibu siapa Bu? Suami. Allah mengatakan wassana'tuka li nafsi Musa, engkau aku pilih untuk diriku. Musa itu dilamar sama Allah Bu. Kalau kita ngelamar ya bapaknya anak-anak. Ya kira-kira Allah berkenan apa enggak melamar kita? Ibu, aku pilih engkau menjadi kekasihku. Ada nggak kira-kira? Allah yang mengatakan Bu, aku pilih engkau menjadi kekasihku. Ada apa nggak di sini kira-kira? Ada apa nggak kira-kira? Ada Bu, saya yakin. Itu artinya dia menjadi wali Allah, kekasih Allah. Kekasih Allah adalah orang di mana orang itu
dicintai sama Allah. Punya cita-cita untuk dicintai Allah, oleh Allah kamu. Kira-kira gimana? Gampang. Bakti kepada Allah dengan sebaik-baiknya, bakti kepada suami dengan baik-baiknya, dengan tetangga semuanya baik. Insya ibu pasti akan dilamar oleh Allah menjadi kekasihnya. Insya. Baik, lamar ketujuh itu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasul silahkan ikut naik. Wa idza muntaha rafi'ta kariman wa sami'ta nida alaika salam. Ketika Nabi disuruh naik, Jibril ada di situ. Jibril tidak berangkat. Nabi mengatakan, wahai Jibril, mana mungkin aku naik sendiri? Mana seorang yang memang kekasih meninggalkan kekasihnya sekedar aku akan sendiri tempat seperti ini? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku yang naik, maka aku akan terbakar dengan keagungan Allah. Tapi kalau engkau yang naik, kau akan lebih indah lagi dengan jabariyahnya Allah. Kau akan terbakar ke istilahnya, bahasanya dengan jabariyah, dengan keindahan Allah. Maka Nabi teruskan sampai situ termuntaha. Ini yang menjadi materi saya paling pokok. Nah, ketika Nabi berjumpa dengan Allah, mari kita simak. Ketika Nabi berjumpa dengan orang, pasti baca Assalamualaikum. Apa salamnya Nabi kepada Allah? Apa salamnya Nabi kepada Allah? Saat itu Nabi membaca salamnya punya begini. At-tahiyyatul mubarakas salawatul thayyibatu lillah. Hafal bu? Bacanya begitu, tadi cepat bacanya bu. At-tahiyyatul mubarakas salawatul thayyibatu lillah. Bersama at-tahiyyat kalimat itu yang dipakai dalam salat kita. Tapi kita bayangkan betapa situasinya sangat mulia, betapa situasinya sangat terhormat, betapa situasinya sangat agung, di mana seorang hamba dialog mengobrol sama Allah. Nggak ada manusia yang bisa begitu, tapi Nabi bisa dialog langsung, beraudiensi langsung dengan kalimat yang diwariskan kepada kita. At-tahiyyat bersama lagi. At-tahiyyatul mubarakas salawatul thayyibatu lillah. Allah menjawabnya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu Muhammad, bukan yang Muhammad. Salam sejahtera untukmu hai Nabi. Rahmat dan berkah Allah tertumpah untukmu. Artinya Nabi secara filosofis antara dua personil. Assalamualaikum, salam untukmu ayuhan Nabi, wahai Nabi yang sangat mulia, rahmat Allah dan berkahnya tertumpah untukmu. Kira-kira kalau dia mendapatkan penghormatan sebagai pangkat setinggi itu, kira-kira mulia apa Nabi? Tersanjung apa enggak? Kalau orang mendapatkan kemuliaan setinggi itu, lupa diri apa enggak? Nabi tidak. Untuk kehormatan kemuliaan yang paling tinggi, Nabi sadar bahwa aku ini Rasulullah, aku ini Nabi.
Aku punya umat, maka jawabnya dia apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bersama Assalamu alayna. Salam sejahtera untukku dan untuk hamba-hambaku yang saleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semua umatku yang saleh. Saat itu kita sudah disebut oleh Nabi sebagai hamba-hamba yang saleh. Alhamdulillah kita termasuk yang saleh. Kita saat itu sudah doakan oleh Nabi. Nah itu bahasa dialog digunakan untuk umat Muhammad di dalam sholat. Maka sholat disebut sebagai mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang beriman. Karena itu, ayo ketika kita baca tahiyat, kita bacanya dengan fasih. Karena ada banyak orang yang tahiyatnya cepat. Tahiyatul mubarakatuh salawatul tahiyatul. Ya, buru-buru ya. Ibu sedang ngobrol sama Allah. Jadi ini ada oleh-oleh Isra Mi'raj. Baik. Kemudian ketika dialog terjadi, malaikat-malaikat menyaksikan, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi malaikat itu bersaksi atas kerasulan Nabi, dan jumlahnya malaikat berapa, Bu? Miliaran triliunan yang sangat banyak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kaya dengan orang-orang yang menyembah, dan menyembahnya itu mereka tidak bosan dan mereka selalu menambah kualitas ibadahnya. Malaikat menyembah Allah, sujud tidak pernah bosan dan selalu menambah kualitas sujudnya, kualitas salatnya. Kalau kira-kira kita gimana? Sering-sering bosan dan nggak nambah kualitasnya, ya. Kita sering bosan dan nggak nambah kualitasnya. Tahun kemarin sama tahun sekarang, kalau sholat ya bacanya yaitu kuliah kul. Berapa kul? Berapa? Apa nih? 4 kul. Yang kul nas, salat, kulullah dan kuliahnya udah paling mantap. Ya Allah, ya. Nambah kok. Tapi tadi Bu MC kita, Bu Miriam tadi menyampaikan, coba orang Aceh yang tidak punya lampu, kalau nggak punya hafalan Quran terus ngapain? Nggak bisa baca Quran. Ya, nggak bisa baca Quran, ini sepi lah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa tadarus Al-Quran. Alhamdulillah. Bu, nyimpang sedikit. Kira-kira orang Aceh yang kena banjir itu soleh apa nggak, Bu? Mereka soleh apa nggak, Bu? Saya itu kalau dikir di sana, bukan setiap dikir, tapi pernah saya dikir di sana yang hadir 5.000 jamaah di Tamiang itu. Mereka banyak jamaah kita, banyak sekali. Kemudian kita kadang keliling Aceh, kita keliling di daerah Aceh itu selalu rombongannya itu 100 mobil gitu. Kalau ini yang sedikit 100 mobil konvoy. Kalau yang terakhir pun ke Gayo, bupatinya sendiri jadi panitia. Jadi itu hanya 95 mobil yang rombongan itu. Itu mereka kena korban, Bu. Kemarin ketika hari kelima, mohon maaf saya cerita. Saya ditelepon sama Pak Buyung Arifin, namanya ketua pengajiannya. Ustaz, baru sekarang Ustaz bisa telepon Ustaz. Ya Pak, gimana kondisinya? Ya Ustaz, hari kelima ini
Hari kelima, hari keempat, anak-anak, cucu, istri nggak ada yang bisa makan, nggak makan. Dan ketinggian airnya di lantai 2 saja masih 70 cm. Kemudian terus gimana? Yang qadarullah, saya punya kurma itu 1 dus di bawah itu, setelah hari keempat muncul ke permukaan, ngambang. Tiba-tiba ngambang kurma yang dibungkus besar itu, kemudian anak-anak makan kurma itu akhirnya selamat. Yo, Pak Buyung Arifin sebagai ketua pengajian itu. Jadi saya tanya, Pak, jamaah kita ada korban meninggal apa enggak? Ya ada 1-2, tapi insya Allah mereka adalah husnul khatimah. Iya, jadi jangan menganggap bahwa itu karena dosanya orang Aceh sehingga dihukum sama. Enggak, yang dosa itu orang-orang Jakarta yang nebang-nebang. Ya Bu ya, kita Masya Allah Bu, kira-kira maksiat yang di Jakarta sama maksiat yang di Aceh banyakkan mana? Jakarta itu umat yang suka korupsi, umatnya Nabi Su'aib, umatnya Nabi Lut, umatnya banyak sekali ngumpul ada semua. Kalau di sini yang dikirim tapi di sana, Masya Allah, berarti ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita bersyukur. Baik, kita lanjutkan. Isra' Mi'raj adalah hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tapi juga sekaligus hadiah untuk kita. Karena dengan Isra' Mi'raj itu kita bisa salat dengan salat yang indah, yang sangat tertib, dan nilai kita akan lebih tinggi daripada umat yang ibadahnya capek. Kita ibadahnya nggak capek, tapi pahalanya sangat tinggi. Bu, kira-kira yang di sini ini semuanya masuk surga atau ada yang mampir ke neraka? Bu, masuk surga semua atau yang mampir ke neraka? Bu, insya Allah pasti masuk surga semuanya. Bu, ketika Nabi mendapatkan satu anugerah, ya Rasulullah, Allah akan berikan nikmat rahmat kepadamu sampai kamu ridha. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau akan ridha ya Allah? Ya Rasulullah, maka firman-Nya, aku tidak ridha kalau ada umatku satu saja masuk neraka, enggak ridha. Dari umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Ibu semua jadi bidadari. Yang enggak amin enggak? Ibu insya Allah jadi bidadari semuanya, amin. Tapi pasti ada yang mengatakan, Ustaz, aku pernah berdosa. Ustaz, aku salatnya belum benar. Ustaz, aku pernah makan yang haram. Ketika kita sudah berdosa, pernah berdosa, ibu sudah minta ampun, sudah tahajud, sudah puasa, sudah baca Quran, ibu minta benar pasti diampuni. Kalau masih ada ibu tidak yakin bahwa Allah mengampuni, berarti ibu sanksi sama Allah. Ibu tidak percaya penuh sama Allah. Artinya kita wajib percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Oh, nggak mantap sambilnya. Ketika ibu tidak mantap bahwa dosa ini sudah diampuni, berarti masih ada bisikan setan. Kamu punya dosa lo, kamu punya dosa lo, kamu dosa. Padahal dosanya sendiri amal soleh dengan banyak. Itu adalah bisikan setan agar kita pesimis. Bu, kalau ibu itu mendapatkan anugerah dari suami setiap saat, kemudian suami sekali saja dia tidak ngasih sama ibu, terus ibu melihat bahwa suami ibu pendosa, dia tidak ngasih saya, suami itu dosa nggak bisa. Kira-kira suami marah apa enggak?
Bu, ibu dapat hadiah dari suami setiap saat siapa? Satu hari suami tidak ngasih hadiah, ibu ingat yang satu hari itu. Yang hari-hari baiknya itu nggak pernah diingat. Ibu dosa kan nggak sama suami? Suami marah kan nggak? Ibu sudah beribadah kepada Allah banyak. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Satu dosa kepada Allah, ibu mengatakan Allah nggak mengampuni saya. Ini orang ini kejebak politik setan. Sehingga punten, setan selalu menghambat agar kita tampil ke depan, tampil ibadah yang prima. Setan menghambat. Sementara ada orang yang eksis di masjid duluan, sholat duluan, ngaji duluan, paling rajin. Ini orang yang sabit, yang dimenangkan oleh Allah. Sementara orang-orang yang tadi masih punya perasaan dosa, akhirnya dia kejebak dengan politik. Yuk sekarang mau masuk Ramadan, kita yakin bahwa kita sudah diampuni oleh Allah. Ramadan akan menjadi prestasi terbaik kita. Masa Ramadan kita yakini bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kita menjadi orang yang optimis oleh Allah bahwa puasa nanti akan mengangkat derajat saya di hadapan Allah Subhanahu. Begitu. Jangan ada yang mengatakan Ramadan datang lagi, berat lagi, puasa saya belum tentu sah. Dan Ramadan nggak ada. Iya kita. Insya Marhaban ya Syah. Marhaban syar'an siyami. Marhaban ya syar'an Ramadan. Marhaban siyami. Wala bersama. Marhaban ya senang apa senang gua menghadapkan, senang apa senang sekali gua, senang sekali menjumpa dengan Ramadan. Yuk kita respon Ramadan dengan senang hati, dengan semangat hati, dan dari ajakan dari Ibu Miriam, jadi Miriam sampai kita tadarus insya Allah. Saya kira itu kita lanjutkan dengan dikit. Pikir simpel aja. Gitu ya. Ya ada. Baik. Pikir yang simpel aja. Pikir yang simpel baik. Nanti asmaul husnanya kita pakai asmaul husna yang cepat. As'aluka ya man huwa qayyum. Kita mulai kita berdoa untuk ayah bunda kita yang sudah pulang ke rahmatullah, untuk suami kita yang sudah berpulang ke rahmatullah yang masih hidup, untuk anak-anak kita doakan semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka semua. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidullah. Assalatu wassalamu alayka ya khayra khalqillah. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين
إلى محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وزوجه وذريته الصالحين ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين الملائكة المقربين ولأهل القبور المؤمنين والمؤمنات المسلمين والرسول خصوصا. Sungguh ayahnya kita, kakek nenek kita, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهادة الزمن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله يا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله تكبر لنا ولا إله إلا الله. لا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. استغفر الله.
Saudara, نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المنتكب من الحق والله المنصورين بالعرض والطهير والرزق والعظيم القائم باسم القائم الرافع العظيم السميع البصير حمد الذي القدير الحليم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ الحسيب الكريم الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد لا عيش الشهيد الحق الوكيل القوي الحكيم الوالي الحميد المعصوم والمعين المحيي المميت الحي القيوم المالك المالك الواحد الأحد الصمد القادر مقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر والمتعال الناصر المنتقم العقول فمالك الملك الجلال المسيح الجامع الغني العظيم الذين باقي الوالي الصالح بصراحة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الفاتح. غير المغضوب عليهم. Silakan doa sendiri-sendiri sebelum doa tafsir. إلهي أنت مقصودي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين. Doainku ya Allah, doa ya Rahman, ya Hayy ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sallu wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lihatlah kami, saksikan kami yang hadir di tempat ini ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah, yang rindu akan ampunan-Mu, rindu akan rahmat dan ridha.
Kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah yang memuji, yang terus berbakti, terus menjadikan diri menjadi hamba yang saleh. Walaupun kami belum saleh ya Allah, tapi salehkan kami ya Allah. Kami adalah hamba-hamba yang memuji dan mencari takwa ya Allah. Walaupun kami belum menjadi orang yang bertakwa, maafkan kami ya Allah, terimalah kami ya Allah. Kau maha penerima taubat dan Kau maha mengabulkan doa. Ya Allah, hadirnya kami membawa misi untuk keluarga kami, membawa ayah bunda kami, ampuni ayah bunda kami ya Allah, membawa doa dari suami kami, ampuni suami dan sayangi suami kami ya Allah, membawa doa dari anak-anak kami, cucu kami ya Allah, sayangilah keluarga kami ya Allah. Perbaikilah akhlak kami, perbaikilah iman dan Islam kami, perbaikilah diri kami dan keluarga kami ya Allah, dari sisi iman dan takwa, dari sisi materi dan kesejahteraan. Sempurnakanlah kami ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami sampai kami berjumpa dengan tahun 2026 ini ya Allah, dan kami akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau pilih kami jadi orang yang umurnya panjang. Kau pilih kami jadi orang-orang yang bisa mensyukuri, menikmati ya Allah. Maka terimalah syukur kami ya Allah, terimalah bakti kami ya Allah. Jumpakan kami dengan Ramadan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Jumpakan kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Izinkan kami bisa menikmati indahnya puasa, indahnya salat tarawih, indahnya tadarus, indahnya i'tikaf. Izinkan kali ini kami benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma ya Allah, dan yang paling terpenting, jadikanlah kami orang yang bertakwa, yang meningkat takwanya ya Allah, sampai berjumpa dengan husnul khatimah. Ampuni dosa kami dan keluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadana Allah majma'in, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.